Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Kevin Ferdinand Bade dengan NIM 16012203885. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas terakhir dari Bapak Lingga, yaitu tugas keempat estetika sejarah desain komunikasi visual. Untuk saat ini sendiri saya sedang berada di Pengalengan. Dapat dilihat di belakang saya terdapat pemandangan yang begitu indah karena kita sedang liburan. Tapi jangan lupa, biarpun liburan kita harus tetap membuat tugas. Oke, selanjutnya sini saya akan membahas dan menjelaskan sedikit tentang teori estetika menurut Edmund Burke Feldman. Jadi dalam bukunya yang berjudul Art as Image and Idea, Edmund Burke ini berpendapat bahwa estetika itu adalah ilmu pengetahuan, pengamatan, atau ilmu pengetahuan indrawi yang mengacu pada kesan-kesan indrawi, menyandingkan estetika dengan teori cita rasa yang mengacu pada tradisi empiris dan pandangan platonik dan neoplatonis. Oke, untuk dua karya yang saya pilih sendiri yaitu adalah Paische Revive by Chupitskis, itu karya Antonio Canova, dan yang kedua adalah The Great Wave of Kanagawa, karya dari Katsuhiko Hokusai. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan untuk kedua objek estetika yang saya pilih, yaitu yang pertama adalah ada Paische Revive by Chupitskis, itu karya Antonio Canova. Ini bisa kita lihat. Dan yang kedua itu adalah The Great Wave of Kanagawa, karya Katsuhiko Hokusai. Bisa kita lihat di sini. Oke, sekarang saya akan membahas untuk karya yang pertama, yaitu Paische Revive by Chupitskis. Oke, untuk deskripsi sendiri, patung ini sendiri menceritakan tentang seorang putri fana yang bernama Paische yang dihidupkan kembali oleh ciuman seorang dewa cinta, yaitu Cupid. Patung ini sendiri dibuat oleh seorang seniman Italia bernama Antonio Canova. Patung ini juga bercerita bahwa kekuatan cinta dapat mengatasi segala kesulitan. Oke, selanjutnya untuk formal. Secara formal sendiri, karya seni di samping itu dia menunjukkan garis formal dari segi bentuk patung, dan juga dapat kita perhatikan pada background patung terdapat garis pada background, yaitu background sendiri di sini yaitu adalah tembok, dapat kita perhatikan di situ. Dan juga warna yang digunakan dalam patung ini sendiri juga sangat simpel, yaitu solid serta solid juga, yakni krim. Bentuk rambut pada patung ini juga menunjukkan keharmonisan pada karya ini. Dapat kita perhatikan bersama rambut pada karya Paische Revive by Chupitskis ini memiliki gelombang sehingga menimbulkan kesan harmonis dan juga pengulangan. Selanjutnya, interpretasi. Makna yang terdapat pada lukisan ini adalah kekuatan cinta dapat mengatasi segala kesulitan. Dalam karya ini juga dapat kita jadikan pembelajaran dalam hidup kita, di mana bahwa segalanya dapat dikalahkan dengan kekuatan cinta. Di mana jika kita mencintai sesuatu dengan tulus, kita bisa mengalahkan segala yang menghalangi kita untuk memiliki hal itu. Selanjutnya, dapat kita perhatikan juga makna emosional pada karya ini sangat terlihat dengan jelas. Patung ini juga dapat kita lihat sebagai alegori jiwa manusia yang mencari pencerahan serta transgendensi. Ya, dapat di sini dapat kita pahami dimanapun juga bahwa manusia akan selalu mencari pencerahan untuk hidupnya, di mana ketika ia akan menghadapi suatu masalah, ia pasti akan mencari titik terang untuk keluar dari masalah tersebut. Selanjutnya, penilaian. Patung di samping mungkin dapat kita lihat hanyalah sebagai sebuah patung biasa, tapi jauh di dalamnya patung ini memiliki makna yang mendalam. Mungkin bagi kita sebagai seorang yang biasa, mungkin kita melihat karya ini, oh ini hanyalah sebuah patung, ini hanya patung yang sedang berciuman antara seorang dewa dan juga seorang manusia, seorang putri fana. Tapi jika mungkin kita memahami lebih dalam tentang pesan, kesan-kesannya, patung ini memiliki banyak pesan di dalamnya. Dan tentu juga makna yang mendalam. Hal itu semua terbukti dari segi deskripsi formal serta interpretasi karya seni patung ini. Mempunyai nilai yang mampu membuat orang yang melihatnya merasakan kekuatan cinta yang sangat kuat untuk mengatasi segala kesulitan. Tetapi balik lagi di sini, tentu saja tidak semua orang yang melihat patung ini dapat merasakan dengan yang kita rasakan sebagai mungkin seorang seniman
atau seorang desainer, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke karya kedua, yaitu The Great Wave of Kanagawa karya Katsuhiko Hokusai. Ini lukisan dari Jepang, wibu-wibu lah. Oke, sekarang kita masuk ke deskripsi. Lukisan ini sangat populer dan memiliki nilai estetika di dalamnya, sehingga membuat lukisan ini dikagumi oleh banyak orang. Pelukis sendiri menggambarkan detail bentuk ombak yang seperti cakaran dan paduan warna suasana laut yang indah. Dalam lukisan ini juga dia meninggalkan kesan natural. Selain objek utama, ombak yang mengganas, terdapat objek pelengkap lainnya, yaitu perahu yang terombang-ambing dan gunung Fuji sebagai latar belakangnya. Di sini dapat kita lihat, di sini terdapat dua perahu yang sedang terombang-ambing di lautan. Mungkin ini samalah seperti kita mahasiswa yang sedang terombang-ambing dengan tugas-tugas UAS akhir-akhir ini. Tapi santai saja, setelah ini kita akan mendapatkan liburan yang panjang. Oke, selanjutnya formal. Garis ombak yang terlukis menciptakan bentuk cengkeraman tangan. Komposisi letak objek pada lukisan ini juga terlihat alami atau natural. Pada lukisan ini juga dapat kita lihat gradasi warna tercipta pada lukisan ini, di mana warna gradasi, yaitu terdapat pada warna langit yang berwarna krim, dan juga warna ombak, yaitu dari biru tua ke biru muda, hingga akhirnya menjadi warna putih. Terdapat juga bentuk aksara Jepang di sebelah kiri atas. Dapat kita lihat ada aksara Jepang di lukisannya. Dan lukisan ini juga menggambarkan waktu pada pagi hari, di mana matahari mulai terbit dan menyinari gunung Fuji yang sedang bersalju. Oke, selanjutnya adalah interpretasi. Lukisan yang mendunia ini memiliki makna yang tersirat di dalamnya, yaitu tentang bagaimana kekuatan alam melebihi segala makhluk hidup di muka bumi ini. Mau kita ngelakuin apapun, namanya udah terjadi dan itu oleh kehendak alam, nggak ada yang bisa menahan itu, karena kita hanyalah manusia biasa. Contoh terjadi tsunami, gempa bumi, kita manusia nggak mungkin bisa menahan itu, nggak mungkin kita bisa menahan itu, karena itu semua terjadi murni dari alam. Selanjutnya, lukisan ini juga membuktikan melalui penggambaran ombak yang ganas dan elemen gunung Fuji yang terlihat kecil dan bahkan dianggap ombak mampu menelan gunung tersebut. Pesan lainnya yang dapat diambil adalah tidak ada yang dapat memprediksi bencana alam yang akan terjadi apabila manusia tidak merawat alam dengan baik. Kita manusia, ya biasalah, warga N62 atau Indonesia, kita hanya tahu komen di sosial media, dimanapun itu. Kita hanya tahu menjelek-jelekan pekerjaan dari mungkin presiden atau orang-orang lain. Tapi kita sendiri nggak sadar bahwa kita juga merusak alam tersebut. Kita buang sampah sembarangan, kita nggak menaati aturan, itu sudah termasuk ya salah. Karena contoh aja kita membuang sampah sembarangan, itu dapat membuat banjir. Banjir itu termasuk bencana alam, yang bisa aja mungkin pertama dari kecil, banjir itu akan menjadi lebih besar jika tidak dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Jika manusia itu hanya kembali lagi dengan sikap-sikapnya yang lama itu. Oke, selanjutnya juga, kita manusia ini adalah objek terkecil dari banyaknya objek alam di bumi. Kita ini hanya mungkin satu lah dari ribuan ciptaan Tuhan lainnya yang berada di muka bumi ini. Dan itu udah tugas kita manusia untuk menjaga ciptaan Tuhan tersebut dan bukan untuk merusaknya. Oke, selanjutnya ada penilaian. Secara deskripsi formal dan interpretasi, dapat disimpulkan bahwa pelukis ingin menyampaikan pesan atau makna penting mengenai keseimbangan manusia dengan alam, dan para penikmat karya seni mampu menilai sendiri bagaimana lukisan tersebut bisa mendunia selain karena indah dilihat, namun terdapat makna penting yang tersirat di dalamnya. Oke, begitu saja penjelasan saya untuk tugas keempat ini, yaitu menganalisis dua objek dari tugas ketiga kemarin. Kiranya jikalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan juga terima kasih untuk paling nggak atas 16 pertemuannya bersama-sama di semester ketiga ini. Sampai jumpa lagi di kelas-kelas berikutnya. See you. Dadah.